Artinya ada kesinergian yang perlu diciptakan antara sesama penegak hukum sehingga tidak terjadi satu pendapat yang kontraproduktif. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban dalam masyarakat. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Bang, tanda tangan itunya tadi jam berapa, Bang? Semua sudah lebih dahulu, tapi tetap dibikinkan begitu. Pertanyaan saya, ada apa dengan Kapolres ini? Pada waktu itu dibawa, sebelum itu sudah ditelepon berulang kali, minta jangan ditahan. Tidak perlu, sudah mau damai. Ada dua orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan kalau tiba-tiba tidak jadi damai karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Tanyakan itu sama Kapolresnya. Apakah dengan alasan proses orang ditahan terus? Semua orang udah berdamai, nangis-nangis pelapor minta didamaikan, tidak usah ditahan, masih diseret di sini diumumkan sama kalian. Saya mau berdebat sama Kapolres di sini. Tanyakan sama dia kapan mau ngomong sama Hotma Sitompul di sini. Untuk mempertanggungjawabkan ini. Kenapa kami sudah memenuhi syarat untuk berdamai tidak diselesaikan? Restoratif justice sudah kita penuhi. Baik, semua. sahabat media, sesuai dengan pertanyaan, apakah dengan dasar perdamaian, pencabutan laporan polisi pada tindak pidana PKDRT secara delik aduan dapat membebaskan tersangka dari ancaman pidana dan mengeluarkan tersangka dari tahanan kepolisian. Perdamaian itu tidak dibatasi oleh peraturan undang-undang. Walaupun permasalahan ini sudah diproses pada tingkat kepolisian, tingkat pengadilan, bahkan sampai di Mahkamah Agung, undang-undang tetap memberikan hak untuk melakukan perdamaian dengan niat baik. Namun bukan berarti perbuatan pidana atas pelanggaran hukum dapat begitu saja dihapuskan. Memang betul, kalau kita berbicara unsur ketentuan pidana yang menganut delik aduan, proses hukum itu dapat berakhir atau diberhentikan jika laporan polisi dicabut oleh pelapor. Tapi perlu kita ketahui, tidak semua undang-undang yang menganut lex specialis atau khususan, semua ketentuan pasalnya dalam pasal-pasal menerangkan delik aduan. Contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44 ayat 1 yang diterapkan dengan ancaman kurungan 5 tahun dan denda 15 juta. Pasal ini tidak masuk dalam delik aduan. Yang masuk pada delik aduan adalah pasal 44 ayat 4-nya. Nah, ketentuan ini sudah diperjelas pada pasal 51 dan diperjelas pula pada penjelasan Undang-Undang PKDRT. Artinya, pencabutan laporan PKDRT tidak menghapuskan perbuatan pidana dan proses hukum masih tetap akan berlanjut. Dan jika kepolisian masih tetap melakukan penahanan, ini telah sesuai dengan peraturan undang-undang, kecuali ada pertimbangan lain yang dibenarkan oleh peraturan undang-undang sehingga tersangka tersebut dapat dikeluarkan. Dalam memberikan pelayanan tindak pidana PKDRT, polisi diberi hak lebih ya. Jika ditemukan adanya pelanggaran keras terhadap PKDRT, polisi itu tanpa surat perintah dan bukan wilayah tugasnya bisa melakukan penangkapan, dan itu dibenarkan di pasal 35 ayat 1. Apalagi dengan bukti hukum yang cukup, ditambah lagi adanya CCTV dan visum lainnya, itu sangat memudahkan dari saksi menjadi tersangka sebagaimana ketentuan pasal 36.
Nah, ini yang lebih menarik, Undang-Undang 23 tahun 2004 ini. Advokat juga diberi kewenangan proaktif untuk menyampaikan satu pendapat hukum, mendampingi korban, memberikan nasihat-nasihat yang baik dan benar sebagaimana diatur di pasal 25. Artinya ada kesinergian yang perlu diciptakan antara sesama penegak hukum sehingga tidak terjadi satu pendapat yang kontraproduktif, karena ini adalah perintah undang-undang. Nah, itulah dari saya. Sekarang ya, Bang, kami atas nama klien kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Sandi, pengacara yang ikut mendamaikan, termasuk Listi. Itu keinginan istrinya sendiri untuk berdamai dan didukung oleh Sandi pengacaranya. Saya mau pesan pada masyarakat, mencari pengacara, cari yang suka berdamai. Jangan seperti itu yang satu yang biang kerok yang selalu mau ribut. Tahu ya yang biang kerok, pengacara yang biang kerok selalu mau ribut dan menyodok-nyodok kepengen membela Listi. Saya bertanggung jawabkan ini.